Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini setelah olahraga pagi, saya akan coba memberikan informasi terkait aplikasi yang membantu pengawas sekolah dalam rangka menyusun perencanaan sesuai dengan Perdirjen 4831. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, laporannya langsung jadi. Nah, untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Baik, teman-teman pengawas seluruh Indonesia yang luar biasa. Dengan zaman digital ini, kita sudah saatnya memanfaatkan digitalisasi untuk membantu pekerjaan kita dalam melaksanakan tugas secara profesional. Bagaimana cara melakukan untuk menggunakan analisis atau membuat dokumen analisis pemetaan komitmen perubahan ini? Ikuti video berikut. Oke, yang pertama nanti diisi di sini ya, di checklist ini untuk verifikasi emailnya. Kemudian ini pengawas, nah ini teman-teman khusus yang sudah mendaftar. Kalau belum daftar, ini misalkan ini yang nomor lain ya, belum daftar. Nanti kalau diisi, nah seperti ini ya. Ini belum terdaftar, silahkan daftar di ini ya, HTTPS ya, seperti itu. Nanti silahkan ada di deskripsi. Nah, kalau sudah mendaftar bisa masuk ya, seperti itu teman-teman. Oke. Misalkan untuk jenis lembaga itu masuk sekolah atau madrasah, artinya Kemenak atau Kemdikbud gitu ya. Kalau MTS itu kan Kemenak gitu ya. Ini pilih sekolah misalkan begitu. Nama sekolahnya kita ambil ngawur aja. SDN bareng Satu Malang, NPSN-nya 10, 200, 300 sih ngawur saja. Kemudian alamat sekolahnya ini misalkan tempat tanda tangan surat ya. Itu Klojen, itu adalah nama kecamatan. Biasanya kalau tanda tangan itu nama kecamatan ya, tempat tanda tangan surat. Atau kalau SD itu biasanya kadang-kadang nama desa gitu ya. Tapi kayaknya sekarang lebih lebih ke ke nama kecamatan begitu. Kemudian nama kepala sekolah, misalkan ini kepala sekolah ini misal saja tanggal wawancaranya misalkan sekarang ya, ini tanggal sekarang nih. Tanggal sekarang pilih ini hari ini atau buat sendiri juga tanggal lain juga bisa. Terus berikutnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke isian pertanyaan ini. Apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan Anda? Mungkin bisa dari jumlah atau kompetensi gurunya seperti apa, berapa persen, dan seterusnya. Silahkan pertanyaannya nanti ini sudah ada. Nah, silahkan nanti diisi, begitu ini isinya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini isinya, dan semua udah saya contohkan saja biar cepat ya, nggak lambat gitu. Nanti tinggal sesuai pertanyaan, pertanyaan sudah ada. Yang 11 pertanyaan kemarin daftar pertanyaan sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Nah, setelah selesai ngisi dari pertanyaan ini, jadi wajib semua diisi ya. Langsung klik berikutnya. Oke, setelah klik berikutnya, kita akan melakukan identifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melakukan refleksi. Nah, kita lihat di sini apa yang kita temukan dari wawancara. Oh, ternyata kepala sekolah itu sudah berdaya. Dari sini indikatornya ya, mengakui kelemahan apa adanya, menjelaskan dampaknya dan mengetahui apa dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan. Nah, itu artinya dia berdaya. Kemudian identifikasi kapasitas itu kita lihat, oh ternyata kepala sekolah melakukan perubahan kegiatan program dalam 3 tahun terakhir namun belum efektif. Kemudian mampu menjelaskan perubahan berdasarkan perencanaan berbasis data. Oh berarti sedang. Misalkan begitu ya. Kemudian metode pendampingan, kalau kepala sekolah itu sudah mengerti apa yang menjadi topik ini, jadi lebih baik kita menggunakan coaching atau facilitating. Tapi kalau dia belum tahu, mending training atau mentoring ya. Itu bisa dibaca sendiri ketentuannya. Kita pilih yang coaching yang ini, yang satunya kita pilih yang facilitating, misalkan seperti itu ya. Kemudian target yang ingin dicapai saya coba copy paste aja ini biar nggak lama ya. Misalkan seperti itu saya copy paste. Ini hanya contohnya ya, jadi supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian setelah itu foto kegiatan satu ya. Saya coba ambil ngawur saja misalkan kegiatan ini dengan Pak Direktur kemarin. Oke. Kemudian file yang kedua, tambahkan file untuk yang kedua itu misalkan yang mana ini ya, yang inilah ya. Oke, yang ini itu foto saya. Oke, nah setelah selesai langsung kirim, klik kirim. Nah tunggu,
beberapa detik, nanti kalau terkirim, nah ini sudah terkirim namanya ya. Oke, sudah terkirim. Nah, kalau sudah terkirim, biasanya hanya kalau sinyalnya bagus, hanya 2 menit biasanya sudah terkirim ya. Hanya di sini perlu saya sampaikan teman-teman, bagi teman-teman yang berminat khusus menggunakan aplikasi ini bisa. Tapi terus terang teman-teman, ini untuk bisa digunakan ini kita menggunakan server ya. Jadi perlu biaya. Jadi nggak mungkin nantinya kita juga nggak mengeluarkan uang begitu ya teman-teman. Tapi ini bisa digunakan mungkin sampai 4-5 tahun ya oleh teman-teman ketika untuk menggunakan yang ini saja gitu ya. Tapi saran saya teman-teman bisa mendaftar yang untuk semua. Jadi apa yang belakangnya pesan APK 4831 itu dapatnya tiga-tiganya ya, dari dapat yang untuk penyusunan program dan laporan, kemudian yang kedua adalah untuk apa namanya e-jurnal dapat juga, kemudian dapat ini juga gitu. Jadi dapat tiga yang teman-teman yang sudah memesan dengan menggunakan yang pesan APK 4831 itu ya. Nanti akan mendapatkan tiga-tiganya. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman karena memang sudah waktunya ya teman-teman. Oke, kita lanjut, kita cek di emailnya. Oke, dan inilah hasilnya ya. Ini tadi yang sudah diisikan, hasilnya seperti ini teman-teman. Pertanyaan sampai saya jawabannya sudah masuk semua secara otomatis. Kemudian sampai di sini ya hasil analisis komitmen sudah oke, masuk semuanya. Sudah checklistnya sudah oke, deskripsinya juga sudah oke. Kemudian yang ini juga sudah. Nah, ini bisa kita geser, bisa kita edit apa di enter ke bawah karena ini bentuknya Word, teman-teman. Kemudian kita lihat ini hasilnya. Nah, ini strategi pendampingan ini perubahan berangsur ini otomatis ya Bapak Ibu. Ini teman-teman perlu di apa kalau misalkan harus ngecek satu persatu akan lama ya. Ini otomatis berdasarkan item-item yang sudah dipilih. Kemudian deskripsinya juga sudah otomatis ya seperti itu. Kemudian metode pendampingannya ternyata tadi coaching dan facilitating, kemudian deskripsinya juga sudah otomatis masuk di sini. Kemudian deskripsi hasil wawancaranya ini otomatis Bapak Ibu. Kemudian target pendampingan sesuai dengan yang diisi tadi. Kemudian Malang tanggal sekian, pengawas sekolahnya Dr. Wiwi Indaryati ya, misalkan seperti itu. Contoh, ini fotonya sudah masuk juga. Kemudian ini nanti untuk surat keterangannya juga sudah otomatis masuk di situ, sampai ke daftar hadirnya sudah ada di situ. Tinggal diedit, kurang naik turunnya karena bentuknya Word bisa diedit oleh teman-teman. Itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi yang membutuhkan aplikasi ini yang satuan boleh atau yang ketiga-tiganya juga boleh. Sukses selalu, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.